Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Senang sekali di siang kali ini adalah podcast pertama staf RGUG dengan kesiswaan, khususnya bidang kajian dan publikasi karya, kolaborasi dengan bidang kreativitas. Ya, baik, seperti yang teman-teman lihat di samping saya sudah ada ketua UG. Kita sapa dulu ya ketua UG-nya. Assalamualaikum Takia Daman. Alhamdulillah. Takia dalam kondisi yang fresh atau lesu atau biasa aja? Fresh ya, alhamdulillah. Baik, ini meskipun sebetulnya ini video di tag dalam posisi yang ini menunjukkan jam apa ya? Jam 3.15 kali. Tapi alhamdulillah bintang tamu kita sedang dalam keadaan fresh ya. Baik teman-teman, kita akan sedikit bincang-bincang tentang kegiatan RGUG, tentang staf RGUG ya. Angkatan 53 ya tadi ya, betul? Betul. Baik, kita mulai dari pertanyaan, susah nggak sih jadi ketua UG itu? Sebenarnya kalau disebut susah, pasti susah. Karena kita menanggung tanggung jawab yang lumayan banyak, apalagi staf-stafnya itu banyak ya, bukan dibilang sedikit. Dan kita juga harus menghadapi masalah-masalah yang sering berdatangan. Misalnya mungkin masalahnya adalah soal komunikasi dengan staf RGUG. Apalagi saya, UG itu agak pemalu ya kalau komunikasi dengan RG, dan itu menjadi sebuah tantangan untuk saya. Menjadi lebih berani untuk berkomunikasi dengan RG. Untuk susahnya pasti susah. Iya, karena memang ini perlu penyesuaian dulu ya. Tapi seiring berjalan waktu dari kelas 8, sekarang kelas 9, sudah nemu pola komunikasi yang tepat? Alhamdulillah Sudah menemukan ya? Oke. Menurut Takia, staf hari ini kayak gimana sih? setiap hari ini Masya Allah Ustaz, karena untuk dibandingkan dari staf yang kelas 8 sampai kelas 9 ini, mereka banyak berkembang ya. Naik level? Iya betul, level up. Oke. Mereka itu Ini yang nonton apalagi staff atas komen ya. next bisa dijelasin ulang nggak, kok bisa Takia memandang hari ini di kelas 9 staf RGUG mengalami perkembangan yang signifikan, yang sangat baik? Kok bisa kesimpulannya itu? karena kita juga udah banyak melakukan kegiatan-kegiatannya yang pastinya membuat kita menjadi lebih baik lagi gitu dibandingkan kelas 8. Dan saya melihat kalau staf RGUG sekarang lebih percaya diri, lebih bisa diandalkan sekali. Oke, luar biasa ya. Kalau menurut versi kalian ya, versi staf RGUG angkatan 53, apa bedanya dengan angkatan 52? Ini mungkin agak sedikit sensitif, tapi kita ingin tanya ya, versi ketua UG, kalau dilihat dari komparasi atau perbandingan masa jabatan kalian di staf RGUG dengan periode sebelumnya yang ospek kalian di LKS, bedanya apa? Staf 53 dengan staf 52? Mungkin bedanya yang terlihat staf sekarang banyak, Lebih banyak. dan dia Kompak. Ada circle nggak di angkatan 53? kalau circle pasti ada, tapi mereka bisa berbaur dengan yang lain, jadi nggak ada yang terjadi. Tidak ada perpecahan antar suku. Alhamdulillah tidak ada. Iya, itu kompeten ya, perpecahan antar suku itu. Maksudnya damai-damai saja ya. Atau maksudnya masalah ada, dinamika ada, tapi sejauh ini baik-baik saja ya. Oke. Tentang ini, suka duka jadi staff ya, suka duka jadi staff FGUG. Tentu kita tahu bahwa jadi staff itu kayak tadi disampaikan ya, nggak mudah, cuman pasti ada sukanya, pasti ada dukanya.
versi Takia selaku ketua MG. Suka duka jadi staff itu apa? Kalau suka jadi staff FGUG banyak. Jadi bisa belajar bahwa saya bisa belajar lagi lebih banyak, terutama dalam bidang kepercayaan dan komunikasi, dan tentunya Takia di sini sebagai ketua B sangat senang karena pertemanan di staff FGUG ini membuat Takia bahagia. Oke, bahagia ya. Ini harus dilengin. Bahagia, tentang bahagia. Artinya jadi staff itu sebuah pengalaman yang positif, sebuah pengalaman yang baik ya. Nah, itu kan sukanya. Dukanya apa? Kalau dukanya waktu istirahat jadi berkurang. Waktu istirahat berkurang. Oke. Capek? Capek. Capek tapi bahagia. Iya, enjoy. Enjoy ya. Ada lagi nggak yang bikin duka, yang bikin sedih apa? Ada nggak di staff? Ini kalau yang masih ada perilaku Oh, mungkin ada staff yang masih belum speed up gitu. ya. Tapi itu ada staff yang masih belum berlari kencang ada. Oh, ada. Itu strateginya gimana biar bisa berjalan? Strateginya mungkin kita harus tahu dulu akan masalahnya apa dan alasannya apa, karena dia melakukan itu pasti ada alasannya, dan kita juga harus lebih dekat. Oke, sip. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya teman-teman ya, tentang prestasi. Apakah ada dampak nggak ketika ikut staff FGUG? Ini khususnya disaksikan sama kelas 7 sama kelas 8 juga ya. Jadi mereka juga punya referensi, punya gambaran, bener nggak ya saya mau jadi staff FGUG? Ya, yang ingin saya tanyain, ketika Takia jadi ketua UG, jadi Tashkil di FGUG, MTS Persis 3 tahun itu berdampak nggak pada prestasi? Berdampak nggak? Apakah itu turun atau naik atau stabil? Itu kira-kira gimana? Untuk berdampak atau tidaknya pasti berdampak. Dan Takia merasa prestasi Takia stabil dan Oke, stabil dan cenderung meningkat. Iya. Kok bisa? Kan sibuk ya, maksudnya sini ada talangan, ada hafalan, ada tugas sebenarnya kan. Kemudian di sisi lain ada banyak waktu yang tersita karena ada kegiatan atau job di FGUG, ada kerjaan di FGUG. Benar kan? Tapi kenapa bisa stabil dan cenderung meningkat? karena saya berpikir bahwa kita itu belajar untuk kebaikan diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Dan saya juga menjalani staf PGUG untuk diri saya sendiri, untuk kebaikan diri sendiri. Karena itu saya mempush diri saya untuk berusaha lebih baik dan belajar lebih giat lagi ya pastinya. Dan saya juga belajar untuk memanage waktu dengan baik. Dan hasilnya saya belajar juga tidak tersita dengan waktu staf PGUG. Oke, kita tanya dulu tentang rankingnya ya. Kan jadi staff itu kelas 8 semester 2, benar ya? Semester 1 semester 2? Semester 2. Kita tanya ranking terakhir, maksudnya kelas 8 kemarin waktu wisuda, ranking berapa Takia? Oke, ranking 1. Nanti kasih backsound tepuk tangan ya. Terus ikutan juga kompetisi KSM gitu ya? Terus apalagi yang pernah diikuti? OSN, apalagi? Udah ya, oke. Artinya jadi staff FGUG nggak ngeganggu prestasi kalau kita punya strategi manajemen waktunya, benar ya? Oke. Next, ini ada pertanyaan yang mungkin agak cukup sensitif ya, tentang cinta. Oke, tentang romantika di staff FGUG ya. Moga-moga kan kalian teh banyak waktu bersama ya, banyak event yang pada akhirnya ketemu bersama di FGUG. Misalnya
ketika teman-teman mengelola aksi Madin, ya mengelola aksi Madin dan berhasil. Kemudian itu mah leuheung karena nggak sampai panjang ya ininya apa durasinya, hanya sehari satu kali event selesai. Nah misal kemarin waktu acara ta'aruf santri baru itu kan 2 hari ya, 3 hari bahkan. Jadi 1 hari di MTS, 2 hari di Puntang. Kemudian ada sesi nginepnya juga. Nah, menurut Takia sebagai ketua UG, apakah ada romantika di RGUG? Maksudnya, apakah RGUG yang angkatan 53 ini ada yang pacaran atau enggak? Kemudian kalau misalkan di antara mereka ada yang saling suka atau enggak? Kemudian kalau ada yang saling suka, apakah masih tahap wajar atau enggak? Kemudian tanggapan Takia tentang ini kan pubertas itu hal yang normal ya, hal yang pasti terjadi dan itu sangat wajar sekali teman-teman. Dan saya selaku kesantrian atau kesiswaan juga sangat senang ada santri RG suka sama santri UG dan sebaliknya. Santri UG suka sama santri RG ya, itu normal banget. Cuman poin pentingnya adalah nggak sampai melanggar aturan. Tentang hal itu, tentang romantika di RG UG, yang Takia lihat gimana? Kalau yang Takia lihat di santri UG, mereka biasa aja, gak selayaknya kayak orang pacaran. Oke. Mungkin Takia ada beberapa yang paling suka. Waduh, sering suka ya? Iya. Ada yang suka sama Takia? Nggak tahu. Waduh. Ini yang suka jangan komen, maaf ya. Please, ini yang suka jangan komen. Maksud saya naksir ya. Cukup di hati saja. Kecuali kalau ngasih like juga, kalau like mah boleh. Tapi kalau komen, Takia aku suka kamu, oh itu nggak boleh. Ya, apalagi di komen ini nggak boleh. Tapi kalau ngasih like itu boleh. Lanjut Takia, lanjut. Dan interaksi mereka biasa aja, kan nggak selayaknya kayak pacaran. Berarti nggak ada pelanggaran ya? Tidak. Oke, bagus ya. Kalau seandainya ada staff yang pacaran gimana? Kalau seandainya ada staff yang berpacaran, Dipecat? enggak. Nah, kita juga harus tahu alasannya apa, akan masalahnya apa. Karena orang pacaran itu biasanya punya masalah di hidupnya. Mungkin dia kurang perhatian dari orang tuanya atau temannya. Jadi butuh kasih sayang, makanya dia berpacaran untuk mencari perhatian dan kasih sayang itu semua. Oke, tapi alhamdulillah ya di staff dari UG angkatan 53 nggak ada yang pacaran. Semuanya membangun cinta ya, tidak jatuh cinta ya. Iya. Oke, yang tahu jatuh cinta dan bangun cinta boleh komen. Ini kalian kubu yang mana? Jatuh cinta atau bangun cinta? Kalau Takia sendiri tentang ini apa? Tentang pubertas gimana? Tentang fenomena pubertas di kalangan santri gimana? Apakah sejauh ini anak-anak MTS pubertasnya normal atau kurang normal atau baik-baik saja atau tidak baik atau kayak gimana? Untuk dilihat dari pubertas santri, mereka normal, cuman ada yang berpacaran karena kita juga punya rasa suka ya, dan itu adalah hal yang wajar. Yang wajar itu kita tidak bisa mengontrol perasaan itu sendiri, jadinya berpacaran. Oke. Misalkan nih ada staff ditembak nih sama adik kelas ya. Serius ini ada mungkin saja. Mungkin ganteng, mungkin cantik dan itu mempesona adik kelas ya, kelas 7 atau kelas 8. Kemudian PDKT, bahkan mungkin saja ada yang nembak. Nah, tips dari Takia biar nggak sampai pacaran gimana? Ke staff khususnya. Tips dari saya mungkin yang pertama adalah kita harus tahu rasa suka itu hanya sekedar penasaran atau memang benar-benar suka. Yang kedua, kita juga harus tanya ke diri kita, emang kita perlukah untuk berpacaran?
apakah ada manfaatnya Kak Syahna? Kita juga harus tahu ya manfaat ke diri kita itu apa. Iya. Dan yang ketiga, berpacaran itu adalah mungkin di luar sana adalah hal yang sangat biasa, hal yang sangat umum. Tapi di sini kita beragama Islam dan agama Islam itu punya aturan. Dan di sini kita di dunia ini adalah sebagai tamu, bukan sebagai tuan rumah. Jadi kita harus menaati peraturan tuan rumah itu, yaitu Allah SWT. Jadi kita harus menuruti, menaati apa yang Allah perintah dan jauhi apa yang Allah larang. Oke, luar biasa ya. Baik, teman-teman, sangat menarik sekali podcast kita di perdana ini ya, di tayangan perdana ini. Terakhir deh, sebelum kita tutup ya podcastnya, tentang ini, quote apa atau motivasi apa yang bisa Takia bagiin untuk teman-teman yang sedang menyimak video ini? Apapun boleh disampaikan oleh Takia, silakan. Mindset itu adalah hal yang penting sebelum kita melakukan sesuatu. Karena saat kita melakukan sesuatu pasti dipengaruhi oleh mindset kita terlebih dahulu. Jadi kalau mindset kita adalah positif, insya Allah perilaku kita juga positif. Tapi sebaliknya, kalau misalkan kita bermindset negatif, maka perilaku kita pun akan negatif. Jadi hati-hatilah dengan kita bermindset, hati-hatilah dengan kita berpikir, cara berpikir kita dengan hal yang positif agar kita menuai hal yang positif dan ke diri kita pun akan menjadi hal yang positif. Oke, gitu ya kata-kata dari Ketua UG. Jadi poin pentingnya adalah kendalikan mindset berpikir kita, kendalikan cara kita melihat sesuatu, cara kita berpikir. Karena kalau salah, ya apapun yang kita lihat punyam semuanya ya. Tapi kalau mindsetnya udah benar, segala permasalahan bisa selesai dengan mudah ya, bisa selesai dengan baik-baik saja. Baik, terima kasih Takia atas waktu dan kehadirannya di studio podcast ini. Teman-teman tahu kan ini di kantor ya, di kampus 1. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kita cukupkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.